Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Ibu Santi, kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi Google. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penggunaan Google Formulir untuk pembuatan soal online. Nah, untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pastikan perangkat yang kita gunakan terhubung dengan internet. Jaringan dalam kondisi bagus dan stabil. Yang kedua, mempunyai akun Gmail atau email di Google. Kita mulai. Tahap pertama, cara membuka aplikasi Google Formulir. Yang pertama, pengguna masuk ke akun email atau Gmail yang dimiliki. Ya, syarat utama untuk kita menggunakan aplikasi Google Formulir adalah kita harus memiliki email di Google-nya. Karena Google Formulir merupakan salah satu produk dari Google. Setelah kita masuk ke dalam akun email kita, langkah selanjutnya adalah pilih Drive pada aplikasi Google. Posisi aplikasi Google itu ada di pojok kanan atas. Ya, posisi aplikasi Google ada di sini, pojok kanan atas. Kita klik, di sini kita akan melihat beberapa produk Google lainnya. Tetapi untuk keperluan pembuatan soal online, kita menggunakan Google Drive. Kita klik Google Drive-nya. Google Drive merupakan gudang penyimpanan bagi file-file Google yang kita buat. Jadi nanti soal-soal yang kita buat akan tersimpan secara otomatis di dalam Drive ini. Selanjutnya, pilih tambah baru dengan lambang seperti ini. Klik aplikasi Google Formulir yang tersedia. Ya, ini tambah baru, posisinya ada di pojok kiri atas. Kita klik, di sini kita akan melihat beberapa pilihan. Kita cari di bagian lainnya, maka akan muncul pilihan Google Formulir. Ini kita klik. Kita akan segera dibawa ke dalam aplikasi Google Formulir. Nah, inilah tampilan awal ketika kita mengklik Google Formulir. Kita akan sama-sama mengamati bagian dari tampilan Google Formulir ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ada beberapa ikon-ikon yang mungkin kita rasa asing gitu ya. Ini buat apa? Apa nih artinya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa ikon penting yang nanti akan sering kita gunakan ketika kita membuat soal online. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita harus mengenal ikon penting pada Google Formulir. Apa saja sih ikon yang ada, kemudian namanya apa dan fungsinya untuk apa. Kita akan coba lihat satu persatu. Baik, kita akan mulai melihat ikon-ikon satu persatu. Yang pertama, ini kita mulai dari bagian atas. Di sini diberi nama sesuaikan tema. Kita coba klik, apa sih isinya? Nah, di sini kita dapat memilih gambar untuk header atau gambar sampul soal kita. Di bawahnya ada pilihan warna tema. Jadi kalau kita pilih warna, kita akan langsung melihat tampilan soal kita itu langsung berubah warnanya. Sedangkan di bagian bawah ini warna latar belakang itu menyesuaikan dari warna tema yang kita pilih. Seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada gaya font atau jenis tulisan. Ini kita bisa menentukan tulisannya soal kita seperti apa. Nah, ini dia. Saya menggunakan font dasar saja. Selanjutnya, ini ada ikon yang diberi nama pratinjau. Ketika klik ikon pratinjau, kita akan dibawa kepada tampilan formulir atau soal online yang siap untuk dikerjakan atau memposisikan diri kita sebagai responden, siswa atau siswi yang akan mengerjakan soal yang kita buat. Ini fungsinya bagian pratinjau. Berikutnya di sini ada ikon setelan. Nah, ikon setelan ini memberikan 3 pilihan kepada kita. Ada setelan umum, ada presentasi, kemudian ada kuis. Nah, lanjut, ini ada ikon kirim.
Ikon kirim berfungsi untuk kita mengirimkan soal online kita ini melalui apa. Di sini pun ada 3 pilihan. Ini bisa melalui email, bisa lewat link, atau tautan, bisa juga menyematkan HTML. Selanjutnya, kita akan mengenal ikon penting yang ada di bagian bawah. Di sini ada yang pertama, tambahkan pertanyaan. Apabila kita mengklik bagian ini, maka itu akan menambahkan bagian pertanyaan. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya import pertanyaan. Fungsi dari ikon ini adalah untuk mengambil pertanyaan atau soal online yang sudah kita buat pada Google Formulir sebelumnya. Jadi kita harus punya atau kita harus ada bank soal di Google Formulir ini. Baru kita bisa menggunakan ikon import pertanyaan. Selanjutnya tambahkan judul dan deskripsi. Ikon ini digunakan apabila soal kita berupa bacaan atau paragraf yang cukup panjang. Di bawahnya, tambahkan gambar. Nah, ikon ini kita gunakan apabila soal yang kita buat itu berupa gambar. Dan gambar tersebut digunakan untuk beberapa soal selanjutnya. Gitu. Nah, yang bawah ini tambahkan video. Ikon ini untuk soal yang berupa tayangan video. Jadi kita bisa mengklik bagian ini. Nah, yang paling bawah adalah tambahkan bagian atau halaman. Jadi soal yang kita buat itu mungkin ada atau terdiri dari beberapa halaman. Kita bisa mengklik bagian ini. Nah, selanjutnya adalah tahap 4. Langkah awal membuat soal menggunakan Google Formulir. Pada tahap 4 ini ada 4 langkah yang akan kita jalani. Yang pertama, memberi judul formulir atau soal yang akan kita buat. Ya, kalau kita lihat di sini, formulir yang kita buka tadi ini belum ada judulnya. Jadi kita berikan judul, misalnya latihan soal IPA Fisika SMP. Di bawahnya ini ada deskripsi formulir. Ini kita bisa isi sesuai dengan judul yang kita tuliskan. Misalnya ini berisi soal pilihan ganda materi IPA Fisika SMP. Kemudian jangan lupa kita pun harus mengganti, ini masih ada tulisan formulir tanpa judul. Nah, ini otomatis akan terisi dengan judul yang tadi kita ketik dengan cara mengklik bagian tadi. Nah, ini udah langsung latihan soal IPA Fisika SMP, mengikuti. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedua, memastikan setelan formulir kita sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, setelah kita memberi judul formulir kita, langkah kedua adalah kita mengatur bagian setelan. Nah, ini setelan umum. Kita akan lihat di sini ada pilihan kumpulkan alamat email. Jadi apabila kita akan meminta data email dari responden, maka bagian ini harus kita checklist. Kemudian ini perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini berfungsi apabila kita menginginkan responden mengisi soal online kita hanya 1 kali. Jadi dibatasi. Ini kalau kita mau hanya 1 kali saja, maka kita checklist juga. Nah, bagian berikutnya adalah responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini apabila kita memberikan izin kepada responden atau siswa-siswi sehingga dapat mengedit setelah mengirimkan form yang kita buat. Nah, saya biasanya ini tidak kayak checklist gitu ya. Jadi responden hanya bisa mengerjakan dan mengirimkan saja tanpa mengedit. Berikutnya, bagian presentasi. Di sini ada pilihan tampilkan status progres dan acak urutan pertanyaan. Jadi misalnya ini status progresnya sudah berapa persen dikerjakan gitu. Ini boleh di checklist. Kemudian acak urutan pertanyaan ini berfungsi untuk memberikan tampilan ke setiap responden itu berbeda-beda. Jadi misalnya A menerima soal pertama itu nomor 5,
Tapi si B akan menerima pertanyaan pertama itu soal nomor 3, jadi diacak soalnya. Setiap siswa itu tampilan awalnya berbeda-beda. Tapi saya biasanya tidak memilih bagian ini karena saya suka soal yang urut seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu itu mah bebas. Kebutuhan Bapak Ibu seperti apa. Yang terakhir ini bagian kuis, ini harus kita aktifkan dulu. Jadi formulir yang kita buat itu jadikan sebagai kuis. Tujuannya adalah agar kita bisa memberikan kunci jawaban dan memasukkan skor atau poin pada setiap soal yang kita buat. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan kuis. Ini rilis nilai. Jadi nilainya itu si responden bisa segera mengetahui atau nanti secara manual gitu ya. Berikutnya, nah yang ini saya biasanya memilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi siswa-siswi saya setelah mengirim jawaban mereka akan langsung menerima poin atau skor nilainya. Yang berikutnya responden dapat melihat, ini ada 3 pilihan, pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Nah, saya biasanya hanya mengizinkan responden melihat pertanyaan tak terjawab atau pertanyaan yang salah. Jadi nanti anak-anak bisa tahu, oh ternyata saya salahnya di nomor ini, di bagian ini, seperti itu. Sedangkan untuk jawaban yang benar atau kunci jawaban, saya tidak memberikan. Tujuannya adalah supaya anak bisa belajar ulang, dan nanti anak bisa mengerjakan kembali. Nah, ini nilai poin anak-anak jadi bisa mengetahui apakah capaian nilai yang didapat itu sudah KKM atau belum. Saya biasanya mengizinkan siswa-siswi saya untuk mengerjakan soal berulang kali. Oleh karena itu, di bagian umum, ini saya hilangkan yang batasan ke 1 tanggapan. Jadi ini anak-anak bisa mengerjakan berkali-kali. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Langkah ketiga adalah memilih jenis pertanyaan yang akan kita buat. Jadi karena tadi di setelan kita mau memasang atau meminta data email, maka ini otomatis tampilannya sudah berubah, ada permintaan alamat email. Nah, langkah berikutnya kita akan memilih jenis pertanyaan. Jangan lupa formulir yang kita kirimkan ini akan meminta data identitas diri dari peserta atau responden atau siswa-siswi kita. Oleh karena itu, bagian awal jangan tergesa-gesa langsung membuat soal. Jadi langkah awal adalah kita meminta data identitas terlebih dahulu, yaitu yang pertama biasanya nama lengkap. Nah, bagian nama lengkap itu nanti berupa jawabannya isian singkat, atau ini jawaban singkat. Biasanya Google Formulir secara otomatis akan merekomendasikan pilihan pertanyaannya. Tapi kita akan melihat sebenarnya kita dapat membuat soal dalam bentuk apa saja sih? Nah, ini ada beberapa pilihan. Jawaban singkat, paragraf, ini untuk soal uraian. Kemudian ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada upload file, ada skala linier, ada kisi pilihan ganda, ada petak kotak centang, kemudian ada tanggal, ini mungkin untuk misalnya meminta tanggal lahir seperti itu, dan ada waktu. Nah, ini ada beberapa pilihan pertanyaan yang akan kita buat. Seperti itu. Selanjutnya, jangan lupa, agar tidak ada pertanyaan yang terlewat, langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan bagian wajib diisi. Artinya pertanyaan yang kita buat ini harus diisi. Kalau sampai terlewat, maka responden tidak akan dapat melanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya, kita menambahkan identitas diri apa saja yang kita perlukan. Misalnya, kelas. Nah, untuk kelas, itu nanti sebaiknya kita memilih tipe pertanyaan berupa drop down. Tujuannya supaya nanti tampilannya nggak begitu banyak ke bawah. Misalnya, ini ada kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Seperti itu, jangan lupa wajib diisi, ini juga diaktifkan. Jadi ini bagian awal ya Bapak Ibu, untuk pembuatan soal kita akan lanjut ke video sesi kedua.
Selamat menyaksikan.